Salah satu hal menarik dalam pramusim F1 2026 di Bahrain adalah ini menjadi tempat yang lebih representatif untuk mengetes handling mobil regulasi baru, terutama di tikungan lambat dan tikungan yang butuh pengereman ekstra, di mana banyak pembalap membutuhkan beberapa adaptasi untuk sesuaikan diri dengan handling, serta tuntutan dari mobil regulasi baru. Impresi yang ditunjukkan kali ini berbalik dari yang sebelumnya di Barcelona yang cukup positif. Di Bahrain, pembalap mulai sampaikan beberapa keluhan soal karakteristik mobil serta driving style. Lewis Hamilton yang sebelumnya mengaku cocok dengan karakter mobil 2026 yang snappy dan oversteer, kemarin berkata kalau kecepatan mobil generasi sekarang lebih pelan dari mobil F2. Dia juga keluhkan level kerumitan dari regulasi 2026 dan sedikit sarkas kalau fans minimal harus punya gelar sarjana untuk bisa memahaminya. Kritikan pedas datang dari Max Verstappen yang berpendapat jika tuntutan manajemen dan efisiensi baterai membuat F1 kehilangan esensinya sebagai balapan. Tuntutan hemat baterai memaksa pembalap mengubah gaya balapnya di sirkuit, seperti lifting and coasting lebih sering, sampai memakai gigi paling rendah saat berbelok. Verstappen mengaku tidak menikmati dan tidak senang dengan cara membalap seperti itu di mobil F1, yang ia klaim sekarang jadi terasa seperti Formula E, yang punya metode driving style serupa. Fernando Alonso juga menyuarakan pendapat yang sama jika terlalu banyak sistem yang mengganggu dan menentukan gaya balap dalam pendekatan ketika menikung. 3 pembalap kaliber juara dunia dengan kompak mengkritik penerapan regulasi baru tentu bukan impresi bagus bagi F1 dan FIA yang selama setahun terakhir sangat menggembar-gemborkan perubahan regulasi 2026. Tapi agak berbeda dengan Lando Norris yang berstatus sebagai juara dunia bertahan di 2026. Dia mengaku cukup senang dan menikmati tantangan yang diberikan di regulasi baru, bahkan menyindir kritikan Verstappen dengan berkata jika dia ingin pensiun, maka tinggal pensiun saja. Norris sejak Barcelona memang cenderung berikan nada positif soal regulasi 2026 dan cukup optimis jika balapan musim ini bisa berjalan lebih seru, walaupun memerlukan pendekatan berbeda serta lebih taktis saat berduel. Kritikan yang dilontarkan oleh Hamilton, Verstappen, dan Alonso itu valid, karena hal inilah yang sejak lama kami dan banyak fans F1 khawatirkan, yaitu tuntutan manajemen energi yang besar akan berujung pada perubahan gaya balap yang mungkin tak disukai pembalap. Apakah perubahan tersebut negatif atau positif bagi F1 secara keseluruhan? Kami belum bisa menilai. Namun setidaknya dari kacamata pembalap, sudah punya pengalaman dan kapabilitasnya sebagai juara dunia lebih dari 1 kali. Regulasi 2026 merupakan langkah mundur di dalam aspek drivability. Pramusim di Bahrain setidaknya mengungkap beberapa hal penting seputar handling mobil 2026, terutama dalam pendekatannya saat mengerem di tikungan lambat. Banyak pembalap alami kesulitan ketika mengerem di tikungan pertama dan 10 yang memerlukan teknik trail braking yang presisi di mobil F1. Lewis Hamilton sempat melintir di tikungan pertama pada hari pembuka dan beberapa kali alami lock up di tikungan 10. Sementara itu, hampir semua pembalap juga belum bisa konsisten ketika melibas tikungan 10 dan selalu ada saja yang alami lock up atau harus buang mobilnya keluar trek karena kesalahan. Pengereman jadi sulit karena di regulasi 2026, pengisian baterai dibebankan semua ke komponen MGU-K saja dengan dihapusnya MGU-H dari mesin. Pengisian baterai di mobil F1 bisa dilakukan lewat 3 cara. Pertama adalah lewat pengereman atau regenerative braking, lalu dari lifting and coasting, dan terakhir dari RPM mesin serta putaran turbo. Di regulasi sebelumnya, 3 aspek tersebut bisa dibagi-bagi dengan MGU-H. Namun di regulasi 2026, semuanya jadi dihandle oleh satu komponen MGU-K saja. Pengisian energi paling besar adalah lewat pengereman, dan di F1 sendiri, regenerative braking hanya boleh dilakukan lewat rem di sumbu belakang. Dengan ukuran baterai lebih besar, otomatis beban pengereman di sumbu belakang juga 2 kali lipat lebih besar, dan pembalap harus beradaptasi ulang terhadap cara mereka mengerem, terutama di tikungan lambat. Tapi recharging dari pengereman saja tidak cukup, dan pembalap harus memaksimalkan semua cara dengan seefisien mungkin untuk optimalkan pengisian daya baterai. Salah satunya adalah mengkombinasikan metode downshift untuk jaga RPM tetap tinggi, yang bisa bantu pengisian energi jadi lebih cepat. Pembalap akan lakukan downshift dengan lebih cepat dan giginya diturunkan sampai titik paling rendah untuk hasilkan RPM tinggi saat berbelok. Contohnya di pramusim kemarin, di tikungan pertama, 7, dan 10, pembalap bisa turun sampai memakai gigi 1. Padahal biasanya gigi 2 adalah yang paling rendah saat melibas tikungan lambat. Hal serupa juga terjadi di tikungan-tikungan lain, seperti tikungan 4 bisa sampai gigi 3
atau tikungan 11 dan 13 bisa sampai gigi 4 dari yang sebelumnya gigi 5. Efek negatifnya adalah itu berpengaruh pada kestabilan mobil di bagian belakang karena efek engine brake yang terlalu agresif dan banyak pembalap kesulitan mengendalikan mobilnya. Max Verstappen kabarnya adalah pembalap yang paling stabil dan bisa melakukan teknik downshift tersebut di tikungan lambat secara konsisten. Walau secara gamblang kritik regulasi baru, tapi Verstappen bisa ciptakan trik khusus untuk optimalkan fase pengereman dan downshift, tapi tetap efisien dengan performa mobil. Ketika mengerem di tikungan pertama, Verstappen downshift cepat dari 8 ke 5, kemudian jeda sejenak sebelum melanjutkan lagi downshift dari 5 ke 2, baru kemudian turun ke 1 saat sentuh apex. Cara ini ia ulangi di tikungan 4, tikungan 14, dan terkadang tikungan 10. Dengan memberikan jeda setelah turun 2 atau 3 gigi, itu memberikan kesempatan kepada sumbu belakang untuk menstabilkan diri ketika RPM naik secara drastis, dan terjadi lonjakan engine brake. Kemudian saat downshift lagi, mobil berada di keadaan yang cukup stabil untuk mengambil tikungan pada gigi terendahnya. Apa yang dilakukan Verstappen sebenarnya mengambil metode dari pengereman di mobil GT3 ataupun di hypercar, yang juga sering ia kemudikan di sim racing. Kedua mobil itu beban pengeremannya lebih berat di belakang, dan memerlukan gaya pengereman serta downshift yang berbeda ketimbang mobil F1. Downshift terlalu cepat seperti di F1 akan mengakibatkan mobil alami rear locking atau melintir saat mengerem. Hal yang sama juga terjadi di mobil regulasi 2026, di mana downshift terlalu cepat malah membuat mobil jadi tidak stabil. Masalahnya adalah downshift cepat ini diperlukan untuk optimalisasi fase recharging baterai, dan Max Verstappen bisa menerapkan teknik tersebut di mobil F1 tanpa kehilangan keseimbangan saat mengerem. Red Bull juga punya andil besar karena mereka bisa mendesain mobil serta berikan engine mapping yang cocok dengan teknik Verstappen tersebut. Banyak pembalap mencoba teknik yang sama, tapi mereka kebanyakan selalu bilang keseimbangan di fase entry dan ban belakang alami sliding. Tidak heran jika saat ini peta persaingan lebih berhembus kepada Red Bull ketimbang Mercedes, di mana Toto Wolff sendiri berpendapat jika RB20 merupakan mobil terbaik dengan mesin paling komplit. Kabarnya tidak ada tim yang bisa menyamai level efisiensi energi yang didapat oleh Red Bull pada hari pertama. Ketika pembalap lain cuma bisa memakai gigi 8 di lurusan start-finish, Verstappen bisa gunakan gigi 8 di lurusan sebelum tikungan 14, yang bisa jadi indikasi efisiensi IRS yang oke, karena punya sisa energi di akhir putaran. Namun meski di atas kertas diunggulkan, Max Verstappen tidak menyukai gaya balap yang diperlukan untuk mendapatkan efisiensi baterai yang diinginkan. Kritikannya soal balap F1 yang jadi seperti Formula E jujur saja cukup mengkhawatirkan. Pembalap harus korbankan performa di tikungan agar bisa melaju optimal di lurusan. Dan sebaliknya, jika melaju lebih kencang di tikungan, maka pembalap bisa kehilangan waktu di lurusan, karena energi yang di-recharge lebih sedikit. Verstappen mengaku tidak tertarik dengan model balapan semacam itu, dan membuka keyakinannya untuk segera pensiun dini dari F1. Sebenarnya, mengaitkannya dengan Formula E itu cukup ekstrim, karena kami berpikir kalau gaya balap di F1 2026 akan lebih mendekati seperti di mobil Le Mans Hypercar atau seperti mobil LMP1 Hybrid yang sama-sama butuh lift and coast sebelum downshift sampai gigi rendah. Tapi dengan cara balap seperti itu pun jelas bukanlah DNA utama dari F1 yang naturalnya adalah selalu push di setiap tikungannya. Di Bahrain kemarin saja pembalap sudah terlihat kesulitan dalam memanajemen energi dengan borosnya baterai yang dipakai di lurusan. Kami membayangkan betapa seringnya pembalap akan lakukan lift and coast atau bahkan menahan mobilnya di gigi 7 ketika balapan di sirkuit seperti Jeddah, Zandvoort, Spa, Monza, atau Qatar yang terkenal boros baterai. Penyelamat regulasi 2026 sekarang tinggal balapan bisa seru atau tidak dengan pakem gaya balap yang berubah ini. Potensi seru tetaplah ada, karena manajemen energi membuat balapan jadi lebih taktis, serta perbedaan energi antara output normal dengan mode overtake cukup besar. Tapi kami masih skeptis karena jika kondisinya satu grid manajemen energi semua, pembalap mau pencet tombol overtake juga pasti berpikir berulang-ulang. Apalagi di situasi harus saling jaga track position. Sepertinya energi baterai tetap jadi prioritas ketimbang push untuk kejar mobil lawan. Sekian video dari kami, jangan lupa beri like dan subscribe untuk konten F1 lainnya.